Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, amin. Teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan tentang Islam dan demokrasi. Dalam praktiknya berarti kita berbicara tentang beragama dengan demokratis. Di awal pertemuan ini saya ingin menyampaikan satu narasi bahwa agama itu sakral, tetapi pilihan beragama itu plural. Relasi antara agama dan negara dalam spektrum kenegaraan kita dapat kita temukan dalam Undang-Undang 1945 yang diatur dalam pasal 29. Dalam pasal tersebut, teman-teman bisa melihat bahwasanya di sana ada dua rumusan pokok. Pertama, dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemerdekaan beragama dalam menjalankan peribadatan menurut keyakinan warga negara. Nah, berangkat dari dua rumusan tersebut, demokrasi beragama dalam negara merupakan sebentuk upaya pengukuhan bahwa ajaran agama yang sakral dapat dipahami secara netral oleh masyarakat yang plural dan multikultural seperti di Indonesia ini. Pada umumnya, negara-negara modern yang sekuler secara teoritik itu memisahkan antara agama dari ilmu pengetahuan dan politik kekuasaan negara. Pada titik ini, agama itu hanya dijadikan sebagai bumbu penyedap dalam kehidupan berkewargaan, tidak berkewarganegaraan. Nah, meskipun jika ditelisik lebih lanjut dalam negara-negara sekuler sekalipun, artinya jika ada negara yang mengaku sekuler, sejatinya agama masih memiliki tempat dan peran yang luar biasa dalam merumuskan aturan-aturan negara-negara tersebut. Nah, berbeda dengan negara sekuler, Indonesia merupakan negara yang menjadikan agama sebagai titik pijak dalam kehidupan berkewarganegaraan. Di Indonesia, teman-teman bisa melihat bahwasanya agama tidak hanya diyakini oleh warganya, namun juga dientitaskan dalam dasar negara. Ini untuk membuktikan bahwa agama dan negara dapat direlasikan untuk mewujudkan cita-cita bangsa itu, yakni apa? Menjadi negara yang berketuhanan, adil, dan makmur. Dengan demikian, segala hal, baik ucapan maupun tindakan yang dapat mencederai kehidupan beragama kita, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, berarti itu merupakan satu bentuk upaya separatisme. Artinya, hal tersebut tidak bisa dibenarkan baik oleh agama maupun oleh negara itu sendiri. Nah, demokrasi beragama yang terangkum dalam dasar negara ketuhanan yang Maha Esa itu dapat menjadi spirit perjuangan bersama. Hal ini bisa sama-sama kita buktikan dan kita perkuat oleh fakta sejarah kala bangsa Indonesia secara sadar menolak keras dan melawan paham dan gerakan komunisme yang pecah pada tahun 1948 sampai 1965. Hebatnya, perlawanan terhadap segala hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara tadi itu, yakni Pancasila, dilakukan oleh semua pihak dari semua umat beragama di Indonesia. Nah, di sini berarti bukan hanya umat Islam saja, tetapi umat-umat agama lain yang memiliki pandangan sama terhadap komunisme itu sendiri. Oleh itu, sebenarnya tidak sulit kalau kita mengidentifikasi bagaimana suatu negara dapat mengkontekstualisasikan ajaran agama dalam sistem politik negara yang demokratis. Tentu saja substansi negara berdaulat yang demokratis itu tidak sekedar ditentukan oleh adanya penetapan wilayah yang jelas atau penduduk yang tetap atau pemerintah yang mapan dan kemampuan berrelasi skala internasional antar negara-negara yang lainnya. Nah, demokrasi beragama dalam sebuah negara baru dapat dideskripsikan petanya jika eksistensi agama memiliki hubungan dengan negara ketika ajaran-ajaran agama dituangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut. Baik misalnya dengan adanya keterlibatan rakyatnya dalam penentuan kebijakan negara maupun adanya pembagian wilayah kerja dan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah,
demokrasi dalam sistem politik yang kemudian nanti diterapkan dalam praktik keagamaan ini akan membimbing kita untuk melihat bahwasanya kuasa itu saling berkait kelindan. Ia tidak tunggal, karena kalau tunggal nanti khawatir akan terjadi otoriter. Menariknya, meskipun Indonesia secara normatif mewajibkan warga negaranya untuk memeluk salah satu dari agama-agama yang diakui oleh negara, tidak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara teokratik. Ini kan luar biasa. Tetapi Indonesia justru tetap konsisten dengan pilihan demokratisnya. Kesadaran beragama dalam berbangsa dan bernegara inilah yang kemudian membuat Indonesia mampu berdiri sebagai negara yang religius non-teokratik. Ini yang harus kita garis bawahi. Dari pendekatan filsafat hukumnya misalnya, identitas Indonesia sebagai negara religius dapat kita baca pada sila pertama dalam Pancasila itu kan, dan pembukaan Undang-Undang 1945. Kalimat ketuhanan yang Maha Esa dan asas transendental dalam kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur itu merupakan pengejawantahan teologis dari sikap tunduk manusia yang lemah pada Tuhan sebagai kausa prima misalnya. Sedangkan identitas Indonesia sebagai negara demokratis, khususnya yang berkaitan dengan pilihan untuk beragama, sebagaimana saya sebutkan di atas tadi, didasarkan pada argumen konstitusi pasal 29 ayat 1 dan 2, bahwa setiap warga negara harus memeluk satu agama dan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta mendorong penuh segenap aktivitas peribadatan warganya dalam mengamalkan ajaran-ajaran keagamaannya. Jika dalam Undang-Undang 45 pasal 29 kita dapat membaca peta demokrasi beragama dalam negara Indonesia yang diabadikan dalam sila pertama Pancasila dan diakui beragam agama-agama lain juga, lantas bagaimana dengan demokrasi beragama dalam perspektif Islam misalnya? Karena kita belajar tentang Islam dan ilmu sosial humaniora. Islam kita posisikan sebagai agama, cara kita memahami Islam adalah beragama, dan demokrasi kita posisikan sebagai laku kita. Maka ia disebut dengan demokratis, beragama dengan demokratis. Nah, apakah ia juga bisa dipahami secara netral dan plural misalnya, beragama dengan demokratis itu tadi? Nampaknya memang pertanyaan inilah yang mungkin sering salah pahami atau belum tersampaikan atau bahkan belum disadari dengan baik dan benar. Demokrasi beragama atau dengan sederhana dapat dibahasakan dengan hak asasi manusia untuk beragama sejatinya telah disebutkan dalam kitab suci umat Islam itu sendiri sudah semenjak 14 abad lamanya. Namun sayangnya meskipun ia sering disampaikan dalam seminar-seminar akademik, dalam ceramah-ceramah sosial misalnya, ya hampir selalu gagal dipahami bahwa bahkan hingga saat ini. Akibatnya, yang hadir bukan peradaban demokratis, melainkan dalam bahasa Muhammad Said Al-Asmawi itu dalam buku Al-Islam wa Siyasah, justru ketika kita gagal memahami Islam atau gagal memahami relasi Islam dan demokrasi, yang nampak itu adalah budaya kebencian. Bahasa Said Asmawi itu thaqafatul karohiyah antar sesama umat manusia. Nah, hak untuk memilih agama sebagai praktik demokrasi beragama mendapat jaminan penuh dalam Islam bahwa manusia itu bebas dan merdeka untuk memilih agama yang diyakini dan dikehendakinya. Sebut saja misalnya, ayatnya sudah teman-teman sudah tahu semua, surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu, untukku agamamu. Agamaku, maaf. Nah, surat Al-Baqarah ayat 256 itu juga berbicara hal yang sama, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Kedua ayat tersebut secara tersurat itu menyatakan bahwa beragama merupakan pilihan bebas manusia. Ketika manusia sudah memilih untuk beragama, siapapun dengan dasar apapun, dengan otoritas apapun,
tidak diperkenankan untuk memaksa orang tersebut agar pindah atau meyakini atau bahkan mengikuti agama yang lainnya. Artinya, kebebasan manusia dalam menentukan pilihan agamanya tidak boleh dicederai dengan paksaan dari pihak manapun. Sebab Tuhan kan sudah memberikan manusia, membekali manusia akal pikiran dalam setiap diri manusia itu. Berdasarkan anugerah itulah manusia itu menjadi merdeka untuk memilih agama dan menentukan jalan kehidupan keagamaannya. Dengan demikian, kebebasan beragama dalam Islam merupakan keputusan Tuhan yang sangat humanis. Artinya apa? Melihat sisi-sisi humanis dalam diri manusia itu diakomodir oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, bunyi ayat untukmu agamamu, untukku agamaku, itu bisa kita interpretasikan menjadi satu bentuk ajaran teosentris, ya kan, yang syarat akan dimensi antroposentris sekaligus. Jadi Qur'annya itu teosentris, tapi ajaran keagamaannya itu sangat antroposentris, sangat manusiawi sekali. Dari bunyi ayat tersebut, itu manusia memiliki tanggung jawab masing-masing atas apa yang dipilihnya untuk diyakini sebagai agamanya. Hal ini merupakan konsekuensi teologis sekaligus logis ya. Sebab manusia akan senantiasa dimintai pertanggungjawaban dalam setiap jejak langkahnya kan, kelak di hadapan Tuhan. Sementara bunyi ayat tidak ada paksaan dalam agama, itu bisa mengajarkan kita untuk tetap menjaga keharmonisan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada titik ini, Islam menekankan bahwa stabilitas sosial harus senantiasa dirawat agar tidak mengalami sekarat, gitu kan. Nah, konsep demokrasi beragama dalam berbangsa dan bernegara dalam perspektif filsafat hukum Islam itu dapat dirumuskan dengan beberapa prinsip. Ini ada beberapa prinsip di sini tentu bukan bersifat final. Nanti teman-teman bisa mengembangkan prinsip-prinsip yang lainnya yang sesuai dengan konteks sosialnya agar tetap relevan. Nah, yang pertama adalah prinsip ta'aruf. Dalam bahasa Arab, kata ta'aruf itu berasal dari kata ta'arufa yang dikembangkan dari kata kerja arufa. Arufa sendiri artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengetahui atau mengerti. Dengan perubahan bunyi dan bentuk kata dari arufa ke ta'arufa, itu meniscayakan perubahan makna. Dalam ilmu morfologi atau sorof itu, bentuk kata yang mengikuti acuan wazan tafa'ala, salah satu fungsinya adalah untuk mengembangkan arti resiprokal atau makna saling dalam kata tersebut, ya kan? Dengan demikian, jika kata arufa adalah artinya mengetahui atau mengerti, maka ta'arufa bermakna saling mengetahui atau saling mengerti. Sebab itu kata ta'aruf, ini kata yang sangat luar biasa, yang kemudian entah bagaimana ditafsirkan menjadi kata yang dalam tanda kutip hanya berbicara tentang relasi seksual, itu kan tidak seperti itu padahal. Jadi kata ta'aruf adalah sebentuk proses terus-menerus yang harus dilakukan oleh manusia agar dapat saling mengetahui dan saling mengerti antar satu dengan yang lainnya dalam konteks hubungan apapun, khususnya hubungan sosial keagamaan. Nah, prinsip ta'aruf di sini didasarkan pada bunyi surat Al-Hujurat ayat 13. Di sana disebutkan bahwasanya manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku gitu kan, supaya kalian bisa saling mengetahui dan mengerti atau mengenal satu sama lain. Nah, dari bunyi ayat ini kita dapat memetakan dua pola kenyataan dari apa yang telah diciptakan dan ditakdirkan oleh Gusti Allah. Yang pertama, manusia dapat lahir dari laki-laki dan perempuan. Ini adalah kenyataan teosentris. Artinya, Tuhan Sang Maha Pencipta telah memutuskan, telah menakdirkan secara kodrati bahwa manusia itu lahir dari laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, dari kedua insan laki-laki dan perempuan tadi itu melahirkan banyak keturunan dan selalu terus berkembang hingga menjadi berbagai bangsa dan bermacam-macam suku. Ini adalah kenyataan antroposentris.
Artinya Tuhan Sang Maha Pencipta telah mengukuhkan bahwa keberagaman itu merupakan keniscayaan yang sedari awal memang telah dikehendaki oleh Tuhan. Ya kan? Tujuan laku resiprokal dalam prinsip ta'aruf adalah agar manusia dengan segala keberagamannya, dengan segala perbedaannya, dengan latar belakang sejarahnya dapat saling mengenal, saling memahami dan saling menghormati. Keberagaman yang harus dipahami dan dihormati tentu tidak hanya berdasarkan pada keagamaan bangsa dan suku semata ya, melainkan juga keragaman agama yang dipilih oleh setiap manusia. Keragaman bangsa dan suku adalah kenyataan dan keragaman beragama itu adalah pilihan. Keduanya harus dapat didialogkan dengan bijak agar tata kehidupan sosial kita itu ya dapat berlangsung dengan dinamis. Nah, teman-teman tentang prinsip ta'aruf ini mungkin bisa teman-teman baca dalam bukunya Kunto Wijoyo. Di salah satu bukunya itu tentang idealitas politik umat Islam. Nah, di sana itu Kunto Wijoyo itu menegaskan bahwasanya prinsip ta'aruf itu mengandung nilai equality, kemudian liberty, sekaligus dialogical komunikatif. Nah, dari equality itu kita bisa mengerti bahwa ada persamaan hak dalam bernegara, dalam bagaimana kita menyikapi pilihan beragama. Artinya, tidak ada warga negara yang dinomorduakan. Kemudian dari liberty kita bisa memahami bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dan merdeka untuk menentukan pilihan agamanya. Ini kan luar biasa. Sekaligus tentu menjalankan ajaran-ajaran keagamaannya. Nah, dari sisi komunikasi dialogis kita bisa belajar bahwa tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Jadi tidak, dalam titik ini tidak ada hitungan statistik minoritas atau mayoritas, itu tidak. Tetapi jumlah perbedaan angka itu harus bisa menjadi dasar kita bersama untuk kemudian berlaku saling menghormati dan saling mengenal. Bukan berbicara tentang otoritas siapa yang paling berkuasa untuk menentukan satu bentuk kebijakan dalam pertarungan wacana misalnya. Nah, pluralitas sendiri itu bisa kita pahami sebagai blessing in disguise, bahwa tanah air kita itu Indonesia itu luar biasa. Nah, konsep ta'aruf dalam demokrasi beragama ini harus sama-sama kita sadari sebagai warga negara Indonesia, sehingga hidup rukun antar umat beragama dapat direalisasikan dan dijaga keberlangsungannya. Kan dengan demikian, sekali lagi saya ingin tegaskan, numerik mayoritas dan minoritas dalam penyelenggaraan demokrasi beragama itu hanya masalah rumus kuantitas dan bukan kualitas otoritatif. Kemudian prinsip yang kedua adalah tentang asyura. Ini kan penting. Jadi asyura itu mungkin secara sederhana kita bisa maknai merupakan bentuk asli dari kata kerja syawarah misalnya, yang berkembang menjadi musyawarah itu kan. Ketiganya secara sederhana jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi musyawarah, bermusyawarah atau permusyawaratan. Dalam kitab suci agama Islam, musyawarah itu hadir dengan dua macam fungsi sekaligus. Nah, ini menarik. Pertama, musyawarah intraagama sebagaimana tersurat dalam surat Asyura ayat 38, di sana disebutkan, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi semua seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Ini kan luar biasa. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada pihak-pihak yang lainnya. Nah, musyawarah intraagama adalah musyawarah yang dilakukan dalam satu agama yang sama. Dalam hal ini antar sesama umat Islam. Berdasarkan bunyi ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa perbedaan pendapat dalam masalah praktik ajaran keagamaan sehari-hari kita misalnya yang terjadi dalam umat Islam itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Dalam studi hukum Islam kita mengenal 4 mazhab misalnya kan, yang kesemuanya itu memiliki metodologi penemuan hukumnya sendiri-sendiri.
Yang tak jarang karena perbedaan metodologi tadi itu kemudian menghasilkan hukum yang berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat tersebut itu harus dimusyawarahkan secara demokratis juga agar tidak hadir sebagai aral gitu kan yang merintangi keberagaman dalam mempraktikkan ajaran-ajaran keagamaan kita sehari-hari. Bagaimana dalam konteks keindonesiaan misalnya? Kita bisa menarik sedikit ingatan kita ke belakang tentang bagaimana dua ormas besar dalam Indonesia itu lahir gitu kan, Muhammadiyah dan NU. Hingga saat ini itu masih sering terjadi gesekan di lapisan masyarakat, ya kan? Sama-sama umat Islam, sama-sama satu negara, hanya beda organisasi. Nah, perbedaan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan oleh Muhammadiyah dan NU itu tadi acap kali hadir justru kadang-kadang loh ya, itu membuat masyarakat awam kebingungan. Pada titik ini jika disadari, musyawarah intraagama itu bisa difungsikan untuk mencari satu bentuk solusi yang ideal yang sesuai dengan karakter asli dan kultur masyarakat Indonesia. Kalaupun hasil musyawarahnya nanti misalnya tidak menemukan satu titik temu, artinya tidak ada ijma di sana gitu kan, ya berarti setiap perbedaan itu harus disikapi dengan demokratis. Jadi demokrasi di sini hadir sebagai satu bentuk perilaku manusia yang berbesar hati dan bisa menerima perbedaan-perbedaan itu tanpa perlu ada gerakan saling mendiskreditkan antar sesama umat Islam. Nah, yang kedua itu musyawarah interagama. Kalau yang pertama tadi intraagama, yang kedua ini musyawarah interagama. Nah, jika musyawarah yang pertama tadi dilakukan antar sesama umat Islam, maka musyawarah yang kedua ini atau interagama dapat dilakukan antar umat beragama di Indonesia. Kalau kita carikan acuan teologisnya misalnya dalam Al-Quran bisa kita temukan dalam surat Ali Imran ayat 159. Di sana disebutkan, maka disebabkan karena rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya kan? Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan yang dalam ayat tafsirannya itu peperangan itu. Nah, jadi kata musyawarah di ayat pertama ada sebagai musyawarah intraagama antar sesama umat Islam. Nah, di ayat ini musyawarah itu hadir dalam posisi relasi interagama atau antar umat beragama. Jadi umat Islam dan umat-umat beragama yang lainnya itu juga diperintahkan untuk bermusyawarah. Nah, coba perhatikan kedua ayat itu tadi. Jika ayat yang pertama memerintahkan untuk bermusyawarah antar sesama umat Islam, yang kedua ini memerintahkan umat Islam untuk juga bermusyawarah dengan umat beragama yang lainnya. Nah, bermusyawarah sebagai salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan satu bentuk perdamaian itu baik antar agama bahkan juga antar negara. Ya kan, umat beragama di Indonesia itu dapat memahami fungsi musyawarah ini harusnya dengan baik. Jadi ada musyawarah antar agama, ada musyawarah juga antar agama dan negara. Nah, dalam konteks penyelenggaraan bernegara, musyawarah antar agama di Indonesia terbukti dapat dilembagakan. Ini kan luar biasa secara demokratis pula. Yang kita kenal bahkan masih hari ini itu adalah dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. Jadi kalau bisa kita katakan bahwasanya lembaga Majelis Permusyawaratan ini adalah satu bentuk lembaga negara yang mengakomodir prinsip-prinsip kemusyawaratan. Di dalamnya tentu ada musyawarah intraagama sekaligus interagama. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengambil contoh misalnya dalam beragama dan dengan demokratis itu prinsip at-ta'awun atau saling tolong menolong. Tadi kan sudah dijelaskan kan. Ini berasal dari kata aunah, kalau mengikuti wazan tafa'ala berarti dia memiliki makna resiprokal, menghadirkan satu bentuk proses saling. Kalau aunah itu menolong atau pertolongan, maka at-ta'awun itu adalah saling tolong menolong. Ini saling tolong menolong ini adalah prinsip yang harus kita laksanakan sebagai manusia agar kehidupan kita itu bisa berlangsung dengan dinamis dan harmonis. Jadi prinsip ta'awun ini misalnya teman-teman bisa temukan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya itu kan
saling tolong menolonglah kalian semua dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan pernah kalian semua saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Lagi-lagi jika kita perhatikan ayat ini, itu menyebutkan dua macam bentuk tuntutan kepentingan dalam relasi tolong menolong, ya kan? Pertama, kepentingan kemanusiaan atau human interest. Yang kedua adalah kepentingan keagamaan atau religion interest. Nah, kepentingan kemanusiaan itu dideskripsikan dengan dua jalan loh ya. Pertama, represif, yaitu eh, perintah untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam mengerjakan kebaikan, apapun kebaikannya, baik kebaikan berbangsa, bernegara, berbudaya, berekonomi, bersosial, bahkan juga berpolitik. Yang kedua, preventif, yaitu larangan melakukan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa maupun segala hal yang dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan di segenap bidang kehidupan kita dalam beragama dan bernegara. Nah, kepentingan manusia, baik yang represif maupun yang preventif tadi itu memiliki tujuan agar manusia itu bisa senantiasa bekerja sama untuk menciptakan satu bentuk kondisi sosial yang ideal, sekaligus memiliki kesadaran bersama untuk menghindari segala jenis kemungkinan konflik sosial. Nah, dalam kaidah filsafat hukum Islam itu perintah yang tidak disertai pengecualian di dalamnya dalam ayat tersebut itu maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan, gitu kan. Dan sedangkan larangan yang tidak disertai pengecualian di dalamnya maka hukumnya haram untuk dilakukan. Jadi harus ditinggalkan. Kedua ayat itu berbicara tentang kewajiban untuk saling tolong menolong sekaligus keharaman untuk melakukan tindakan kerusakan dan permusuhan. Nah, kepentingan kemanusiaan dalam demokrasi beragama di Indonesia itu dapat kita lakukan dengan cara saling tolong menolong itu dan menjaga keamanan agar sama-sama nyaman sesama umat beragama di Indonesia. Itu kan luar biasa sekali ayat tadi kalau misalnya kita praktikkan sebagai satu sikap demokratis kita. Nah, dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan kepentingan kemanusiaan itu tadi dapat diwujudkan melalui saling tolong menolong. Itu tidak sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran keagamaan kita. Berbeda dengan kepentingan kemanusiaan yang inklusif tadi itu, perintah untuk saling tolong menolong dalam kepentingan keagamaan tentu memiliki ruang yang lebih eksklusif, ya kan? Sebab itu bahasa yang digunakan dalam ayat tadi itu ketakwaan, ya. Artinya saling tolong menolong di sini bersifat interagama. Gitu loh. Kalau yang awal tadi tentang kemanusiaan itu adalah interagama. Jadi sebagaimana musyawarah, saling tolong menolong intraagama juga harus senantiasa digalakkan. Hal ini bertujuan agar misalnya dalam konteks Islam dan ilmu sosial itu selain sesama umat Islam itu sama-sama memiliki kesadaran untuk mewujudkan satu bentuk keragaman agama yang bisa kita nikmati bersama lah, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan harapan demokrasi beragama di Indonesia ke depan itu akan mampu menciptakan satu bentuk stabilitas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Ya, singkatnya itu dari solih ritual menuju solih sosial. Nah, kira-kira narasi keagamaannya seperti itu. Kemudian setelah ta'aruf, musyawarah, dan ta'awun, mungkin prinsip terakhir yang bisa kita diskusikan dalam relasi Islam dan demokrasi adalah prinsip kemaslahatan, ya kan. Gagasan prinsip al-maslahah atau kemaslahatan itu merupakan ide besar Imam Syatibi sebagai satu konstruk disiplin keilmuan, seorang ulama dari mazhab Maliki yang ia tuliskan dalam magnum opusnya kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah. Melalui prinsip al-maslahah itu, Imam Syatibi itu melakukan klasifikasi gagasan dan mekanisme sosiolegal dalam kajian filsafat hukum Islam. Nanti teman-teman di semester-semester berikutnya insya Allah akan diajarkan tentang prinsip kemaslahatan perspektif Imam Syatibi ini. Nah, dalam perspektif Imam Syatibi, jadi kemaslahatan itu merupakan metanorma yang harus selalu ada dalam setiap putusan hukum. Jadi tidak bisa disebut hukum kalau tidak ada kemaslahatan di sana. Dalam bahasa filsafat, jadi al-maslahah itu adalah mesin penggerak rasionalitas norma hukum. Nah,
Al-maslahah sendiri itu kan dari bahasa Arab yang diserap dan dibakukan dalam bahasa Indonesia menjadi kemaslahatan. Jadi jika at-ta'aruf, asyura, dan at-ta'awun dientitaskan ke dunia luar melalui tindakan-tindakan, maka tindakan resiprokal keduanya itu harus memiliki kemaslahatan bagi semua warga negara. Jadi istilahnya ketiga prinsip tadi itu sebagai tekniknya, kemudian hasil tujuan akhirnya itu harus sama-sama mampu membentuk kemaslahatan ini. Ya kan, artinya saling mengerti, saling mengenal satu sama lain, saling menghormati, kemudian saling bermusyawarah antar sesama umat beragama, saling tolong menolong antar sesama umat beragama, itu harus dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan beragama dalam berbangsa dan bernegara kita. Nah, kemudian ketika kita ingin berbicara mengenai kemaslahatan hak hidup misalnya, maka prinsip menjaga jiwa itu ya menempati posisi pertama, baru kemudian prinsip-prinsip lainnya yang difungsikan sebagai penguat. Jadi dalam kemaslahatan sendiri itu kan ada maslahat daruriyat, di mana ia memiliki konsep hukum secara hierarkis, ada 5 di sana: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga perekonomian, menjaga sudah 5 ya, menjaga hifdzul akal, hifdzun nafas, hifdzun nas, hifdzun nafsal, kemudian hifdzul mal dan hifdzul akal. Ya, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, kemudian menjaga harta. Nah, dalam kaidah filsafat hukum Islam dalam konteks negara misalnya itu kita sering mendengar satu bentuk kaidah yang luar biasa tentang relasi rakyat dan pemimpinnya, itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya segenap langkah dan kebijakan pemimpin, dalam hal ini pemerintah, itu harus memiliki kemaslahatan untuk warga negaranya. Ini kan luar biasa. Nah, pada titik ini al-maslahah itu harus dipahami sebagai common good atau public interest atau kepentingan publik. Dalam konteks keindonesiaan, prinsip al-maslahah ini diterjemahkan sangat baik oleh Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi prinsip kesejahteraan. Nah, ini kan pengembangan konsep, ini sah-sah saja. Nah, Gus Dur, sapaan akrab Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu melihat bahwa dalam bahasa Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat sejahtera itu dirumuskan sebagai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, pada titik ini menurut Gus Dur, orientasi kesejahteraan yang terkandung dalam filsafat hukum Islam tersebut sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan luar biasa. Nah, saya pikir itu dulu yang bisa saya bagi tentang Islam dan demokrasi dalam praktiknya beragama dengan demokratis. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur bahasa yang tidak baku atau belibet dalam beberapa hal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.